Baik, saya lanjutkan lagi ya. Jadi untuk pengarahan praktikum farmakonoksi ini dalam acara pembuatan Simplisia ya. Jadi sebelumnya kalian harus paham dulu ya, apa itu Simplisia? Kan begitu pertanyaannya. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke penjelasan secara teorinya, mungkin di sini ada yang ingin memberikan penjelasan singkat ya mengenai apa itu Simplisia. Silakan. Bahan alamiah yang digunakan sebagai obat. Bahan alam yang akan digunakan sebagai obat. Siapa tadi yang menjawab ini? Ini, Bu. Oke, yang lainnya apa itu Simplisia? Simplisia adalah suatu bahan obat yang belum mengalami suatu pengolahan kecuali dinyatakan lain dalam bentuk kering, bukan, Bu? Oke, siapa itu tadi? Siapa tadi? Bagus ya? Ada lagi mungkin? Ada, Bu. Oke, silakan Simplisia Imam. adalah bahan alami yang digunakan untuk obat dan belum mengalami perubahan proses, Bu. Belum mengalami perubahan dalam proses. Baik. Nah, dalam hal ini jangan sampai nanti ketika kalian praktikum secara luring di lab ditanya, apa itu Simplisia? Itu nggak ngerti. Waduh, berarti penjelasan saya nantinya itu tidak berarti ya. Jadi oke lah, karena ini masih pemanasan ya, artinya kalian belum mendapat penjelasan lebih lanjut, wajar. Tapi alhamdulillah dari penjelasan yang sudah dijelaskan beberapa tadi ya, itu sudah mengena ya dari penjelasannya. Tinggal kita poles saja agar lebih rinci ya, artinya lebih jelas. Jadi kita tidak hanya sekedar hafalan, kita tidak hanya sekedar membaca, tapi tahu makna dari Simplisia itu apa dan bentuknya seperti apa. Nah, itu ya akan kita bahas ya. Oke, langsung saja di sini saya akan menguraikan satu persatu ya. Ini banyak nih di referensi. Jadi kalau berasal asal katanya sih simple ya. Ya emang simple ya. Jadi berasal dari kata simple begitu. Artinya apa? Satu atau sederhana. Nah, ada beberapa acuan atau referensi yang dapat kita anut ya dalam hal ini untuk memberikan pengertian dari istilah Simplisia itu. Nanti kalian pun juga boleh memberikan penjelasan sendiri dengan bahasa sendiri juga boleh, tapi tetap harus mengacu pada referensi. Karena kalau dalam apa ya istilahnya menulis ya, kita harus mengacu pada referensi, tapi juga kita harus memberikan penjelasan dengan bahasa kita sendiri ya dari referensi yang sudah kita peroleh. Nanti kalau semua tulisan kita referensi, nanti itu judulnya plagiat ya, apalagi nanti kalau kalian buat tugas akhir karya ilmiah ya. Jadi tidak boleh semuanya itu dari referensi. Referensi kemudian kalian uraikan dengan bahasa kalian sendiri ya. Nah, di sini ada dua acuan yang dapat kalian gunakan ya, yang saya berikan contohnya di sini ya. Ini berdasarkan FHI. Ada yang tahu FHI itu apa? FHI kepanjangan dari apa? Belum pernah dengar sebelumnya? Farmakope Herbal Indonesia, Bu. Farmakope Herbal Indonesia. Ini pegangan wajib seorang farmasi ini ya. Nggak harus beli kok, ada di Google, tinggal kalian download saja ya. Ini pegangan wajib ya, artinya salah satu buku atau salah satu e-book karena kalau dalam bentuk file kan e-book ya kita nyebutinya. Kalian harus ada di filenya masing-masing, paling tidak filenya lah ya. Ini mencantumkan semua tanaman-tanaman yang memang sudah distandarkan ya, yang bisa digunakan salah satunya seperti obat tradisional gitu ya, yang banyak masyarakat kita menggunakan. Nah, di sini menurut FHI ya, jadi kata simple itu tadi yang mendasari dari istilah simplisia, itu adalah bahan alam yang telah digunakan untuk pengobatan ya dan belum mengalami pengolahan kecuali dinyatakan lain ya, artinya dinyatakan lain itu dalam bentuk
misalkan dilakukan pengeringan ya, yang tentunya pengeringan pun tidak boleh sembarangan yang sampai 100 derajat Celcius, nah itu enggak boleh ya. Paling tidak itu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Ini kenapa? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian ada juga yang menurut Depkes ya, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, apa itu Simplicia? Bahan alamiah ya yang dipergunakan sebagai obat. Keywordnya sama ya di sini ya, untuk pengobatan digunakan sebagai obat. Artinya memang kita ingin mengambil manfaat dari Simplicia tersebut yang belum mengalami pengolahan apapun ya, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan ya. Jadi kalau kita melihat suatu bahan alam, kalau memang itu belum dikeringkan ya, itu belum bisa kita sebut Simplicia ya. Artinya memang Simplicia itu dominannya itu harus dalam kondisi yang kering. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis Simplicia ya. Simplicia apa saja? Yang jelas Simplicia itu semuanya berasal dari bahan hidup ya, atau berasal dari makhluk hidup ya. Nah, ada Simplicia nabati. Kemudian ada Simplicia hewani ya. Kemudian ada Simplicia mineral atau pelikan ya. Nah, di sini untuk yang nabati ini memang yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kita, bahkan yang sifatnya itu selalu ada di sekitar kita, begitu ya. Dan tanpa perlu kita rawat secara maksimal, itu sudah tumbuh sendiri. Nah, ini adalah anugerah Tuhan yang sangat luar biasa yang wajib kita syukuri, begitu ya. Karena apalagi Indonesia ini kan termasuk negara tropis ya, yang memang hampir semua jenis tanaman dapat tumbuh ya, dan tidak membutuhkan perawatan secara khusus ya, itu sudah bisa tumbuh dengan baik karena memang tanah kemudian curah hujan yang cukup baik ya untuk tumbuhan itu bisa melangsungkan hidupnya dengan baik. Nah, di sini Simplicia nabati itu berasal dari apa? Dari tanaman. Ya, di sini bisa berupa tanaman utuh ya. Tanaman utuh itu berarti semua organ-organ bagian dari tumbuhan itu masuk ke dalamnya dari akar, batang, daun, bunga dan lain-lain. Nah, kalau tanaman utuh ini kita sebut sebagai herba. Ya, jadi kalau sampai ada pertanyaan herba itu apa? Aduh, jangan sampai tidak tahu ya. Herba itu apa ya? Nah, herba itu adalah yaitu tadi tanaman utuh. Artinya dari bawah sampai atas itu bisa dimasukkan dalam pembuatan Simplicia. Atau bagiannya saja yang kita ambil dari suatu tanaman, tidak semuanya ya. Ini terutama jenis-jenis tanaman yang ukurannya besar. Kan nggak mungkin tuh kita bikin Simplicia pohon, kan nggak mungkin. Tempatnya juga nggak cukup. Nah, biasanya kita ambil adalah bagian-bagiannya saja ya. Misalkan bagian foliumnya. Apa itu folium? Ada yang tahu folium itu apa? Lignum, cortex, ya, radix, rizom, floss, fructus, semen, ya, atau eksudat tanaman, ya, atau gabungan antara ketiganya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tanaman. Nah, setelah kalian belajar tentang Simplicia dalam farmakonoksi ini, kalian sudah tidak asing lagi menyebut folium itu apa, bagian apa folium itu. Ada yang tahu apa itu folium dari tanaman? Daun, Bu. Daun, ya. Lignum? Bukan magnum loh ya, lignum. Ini puasa-puasa nanti ingatnya magnum itu malahan. Ada yang tahu? Tumbuhan berkayu bukan, Bu? Ya, maksudnya organnya apa? Bagian apa? Daun, batang, kulit, kayu, atau akar? Kayu ya, Bu. Kayunya, Bu. Kayu, ya. Kalau korteks apa korteks? Batang. Nah, bedanya batang sama kayu apa dong? Ada lignum, ada korteks. Lignum adalah kayunya, kalau korteks adalah Kulitnya, kulit atau seratnya, Bu. Kalau radik? Akar, Akar. Rizoma? Sama nggak dengan radik rizoma ini? Beda. Beda, Bu. Ya. Nanti kita belajarnya di teorinya ya. Jadi jangan sampai kalian tidak bisa membedakan mana radik, mana akar, mana rizom. Ya. Floss, tahu floss?
bunga, Nah, ya. Fructus, buah, buah, semen, bukan semen Biji. buat bangunan loh ya. Semen adalah biji. Biji. Eksudat tanaman. Nah, eksudat tanaman tuh cairan yang dikeluarkan oleh tanaman ya. Jadi misalkan seperti getah ya. Nah, itu bisa masuk ke dalam eksudat tanaman. Jadi kalau kalian tahu tanaman karet ya, pohon karet. Nah, itu kan cairan karetnya itu yang nanti bisa digunakan untuk pembuatan apapun yang berbahan dasar karet, yaitu disebut eksudat gitu ya, atau cairan yang memang itu dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, kemudian jenis-jenis tanaman. Nah, ini saya tampilkan beberapa saja ya, karena kalau semuanya waktu kita nggak cukup ya. Paling tidak kalian ada gambaran kalau farmakonox itu nanti kita ngapain gitu ya. Outcome-nya itu apa dari yang sudah kalian pelajari. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih, jenis tanamannya apa yang akan diambil ya. Misalkan jenis tanamannya babandotan. Ada yang tahu babandotan? Nah, belimbing. Kemudian pasak bumi, delima, duku, labu air dan lain-lain ya. Nah, sini ambil satu contoh ya, babandotan di sini. Nah, setiap jenis tanaman itu tidak boleh kita hanya mengacu pada satu nama lokal saja, ya. Kenapa? Karena kalau kita hanya mengacu nama lokal, setiap daerah itu pasti penyebutannya bisa beda-beda. Ini bahaya ini, ya. Artinya nanti orisinalitas dari tanaman itu bisa rancu gitu ya. Yang dimaksud yang mana gitu. Jadi kalau kita menyebut istilah babandotan, kita harus bisa menyebutkan nama ilmiah. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini ya, itu sudah memiliki nama-nama ilmiah yang berdasarkan pengklasifikasian atau taksonomi. Berdasarkan apa? Kekerabatan ya antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan dia disebut dalam satu famili yang sama ya, dalam satu genus yang sama. Kalau sudah mengkerucut spesies atau jenis itu berarti sudah tunggal ya. Artinya memang sudah tidak ada bagian-bagian lain. Tapi kalau masih dalam satu golongan sama-sama famili yang sama, itu biasanya ada beberapa jenis tanaman yang masuk ke dalam famili tersebut. Sama halnya dengan manusia ya. Manusia ini sebetulnya dalam taksonomi makhluk hidup itu masuk ke dalam kerajaan apa ya. Kalau tanaman kan masuk ke dalam kerajaan Plantae ya, artinya sudah ada kingdom Plantae. Nah, kalau manusia itu tidak ada, kingdom manusia itu tidak ada, tapi masuk ke dalam kingdom Animalia ya atau kingdom hewan. Nah, kingdom hewan itu kan ada beberapa kelompok ya. Ada aves, ada mamalia ya, ada reptil, ada yang lain-lain ya. Nah, manusia masuk yang mana? Lebih dekat yang mana? Aves kah ya atau reptil kah atau mamalia? Oh, ternyata kita masuk ke dalam mamalia yang memang memiliki karakteristik yang hampir sama, yaitu bisa memiliki atau organ tubuhnya memiliki kelenjar mame ya. Kenapa dimasukkan ke dalam mamalia? Nah, ini harapannya kalian juga memahami suatu tanaman juga begitu ya. Jadi jangan cuma sekedar ini mirip sama ini, nah ini sama ini belum tentu. Makanya perlu yang namanya identifikasi ya. Nah, di sini babandotan nama ilmiahnya adalah Ageratum conizoides ya. Jadi Ageratum conizoides ini adalah nama spesies ya. Nama spesies, kalau Ageratumnya ini adalah genusnya. Nah, nanti kalian kalau sudah saatnya mengambil tugas akhir ya, ketika menggunakan suatu tanaman untuk sampel begitu, itu harus menyertakan taksonominya. Nggak perlu bingung dan nggak perlu pusing membuat taksonomi sendiri karena itu semua sudah banyak referensinya ya, offline maupun online itu sudah banyak ya. Sudah tinggal membaca ya, menyalin dan memahami saja. Tidak perlu membuat karena yang membuat sudah ada ya. Artinya sudah ada yang menemukan. Nah, kemudian nama Simplicia ya. Biasanya nama Simplicia ini bukan diambil dari jenis tanamannya ya. Kalau jenis tanamannya itu nanti bisa berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, biasanya untuk nama Simplicia itu mengacunya itu pada nama ilmiah. Ya, kemudian ditambahkan dengan bagian apa yang diambil. Itu biasanya diletakkan di belakangnya. Nah, di sini bagian yang diambil adalah daun. Itu pasti ada unsur-unsur nama folium
ya. Jadi kalau nama simplisia bagian yang diambil adalah daun dan kemudian nama ilmiahnya adalah Ageratum, biasanya kita bisa mengambil nama simplisianya adalah Agerati-folium. Ya, artinya bagian yang diambil adalah daunnya, simplisianya namanya adalah Ageratum. Ya, kemudian khasiatnya apa? Nah, ini kita harus tahu. Oh, ternyata Bamandotan ini bisa untuk perawatan rambut, ya, obat luka, sakit perut dan lain-lain. Nah, ini kita bisa gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah belimbing misalkan. Belimbing ini bagian yang diambil adalah bunga. Nah, berarti ada istilah floss di sini. Nah, itu ya. Jadi bedakan sebutan untuk nama simplicia sama sebutan nama ilmiah. Kalau sebutan nama simplicia itu bagian belakangnya pasti ada bagian tanaman yang diambil, apakah dia folium, apakah dia floss ya. Kemudian apakah dia radix ya? Misalkan akar pasak bumi ya. Nah, di sini yang diambil adalah radixnya, yang berarti ada istilah radix di belakangnya. Kemudian korteks ya, semen, fructus. Nah, ini adalah bagian buahnya dan lain-lain ya. Jadi kalian harus bisa membedakan nih nama simplicianya apa. Perhatikan yang diambil apa. Kalau yang diambil herba ya berarti belakangnya herba begitu. Kalau yang diambil korteks berarti belakangnya adalah korteks ya. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya, karena ini nanti secara teorinya ada di mata kuliah fitokimia ya. Jadi sebetulnya farmakonoksis sama fitokimia itu satu ini ya, bisa dikatakan satu alur begitu ya. Setelah kalian belajar farmakonoksi nanti dilanjutkan dengan fitokimia. Jadi istilah simplicia nabati ya. Jadi simplicia nabati itu bisa diartikan ya. Jadi setelah ada proses pengambilan melalui panen begitu ya. Setiap tanaman itu kan ada tahap panen. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus memang memahami dari segi kualitas suatu tanaman itu dikatakan bagus, katakan baik itu di usia berapa untuk panen. Makanya farmasi ini tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Artinya memang butuh informasi-informasi dari bidang-bidang yang lain, terutama dalam bahan alam itu harus banyak ngobrol dengan orang pertanian ya, yang memang mereka lebih paham terkait bagaimana proses pertumbuhan dari suatu tumbuhan. Kenapa? Karena yang akan kita ambil itu kan senyawa yang ada di dalam tanaman itu atau manfaatnya yang ada di dalam tanaman itu. Jangan sampai nanti kita sudah mengambil banyak, ternyata senyawa yang ada di dalam tanaman itu tidak ada, atau bisa dikatakan sedikit gitu ya. Karena itu disebut dengan istilah metabolit sekunder. Nah, itu nanti sudah ada pembahasan lebih lanjut ya di mata kuliah lain. Nah, di sini setelah ada panen ya, kemudian dilakukan persiapan atau preparasi secara sederhana yang akan menjadi bentuk produk kefarmasian yang siap pakai atau akan diproses lebih lanjut. Kalau siap pakai itu artinya dari simplicia itu sudah bisa kita langsung kita gunakan ya, misalkan untuk jamu ya. Misalkan jamu itu kan kebanyakan dari tanaman-tanaman yang memang sudah belum dilakukan proses lebih lanjut ya, artinya memang itu masih dalam bentuk asli dari tanamannya, bedanya mungkin sudah dikeringkan. Atau mungkin dalam bentuk dilakukan infusa ya atau digodok ya, kita kenal sebagai jamu godokan ya. Kalau infusa itu beda ya dengan direbus. Kalau kita kan rebus itu suhunya sampai 100 derajat Celcius bahkan lebih ya. Kalau infusa itu kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, kemudian kalau yang siap diproses lebih lanjut, nah ini biasanya ada tahapan-tahapan yang bisa dikatakan sebagai tahap analisis ya. Jadi kalau semisal kita ingin mengambil senyawa murninya dari suatu tanaman, karena di dalam tanaman itu kan senyawanya macam-macam tuh. Nah, kalau kita ingin melakukan yang secara spesifik dari senyawa itu yang akan kita ambil, nah itu lalu dilakukan proses lebih lanjut ya, bisa dalam bentuk proses ekstraksi ya, kemudian separasi dan pemurnian ya. Jadi kalau misal dilihat pada gambar ya, nah ini. Nah, kalau masih dalam bentuk serbuk, nah ini masih dalam bentuk simplicia ini. Bedanya ini di
hancurkan atau dilembutkan ya di blender biasanya, tapi masih dalam bentuk simplisia ya, serbuk. Nah, kalau kita ingin melakukan untuk sediaan godokan gitu ya dalam infusa begitu. Nah, itu silakan direbus seperti ini. Nah, tapi kalau semisal kita ingin melakukan proses lebih lanjut ya untuk mendapatkan senyawa yang ada di dalam tanaman itu kita bisa melakukan tahap ekstraksi ya. Tahap ekstraksi itu dengan berbagai pelarut ya, baik itu sifatnya polar maupun non polar ya. Jadi itu nanti bisa diperoleh ekstrak cair ya. Kemudian ekstrak cair ini kita pekatkan menjadi ekstrak pekat ya. Nah, ekstrak pekat ini adalah ekstrak yang bebas pelarut yang sudah hilang dari pelarutnya. Ya memang ini adalah ekstrak yang kita peroleh dari sampel tanaman tersebut ya. Nah, kalau misalkan kita ingin melakukan analisis selanjutnya, kita bisa lakukan partisi ya. Misalkan apakah ekstrak ini sifatnya polar atau non polar atau semi polar begitu ya. Nah, itu bisa kita gunakan pelarut berdasarkan sifatnya itu tadi untuk menarik senyawa yang ada di dalam ekstrak, apakah dia larut untuk yang polar atau larut yang non polar. Nah, kemudian kita bisa lakukan fraksinasi lagi untuk mendapatkan isolat murni ya. Jadi biasanya kalau untuk sudah digunakan obat-obat tradisional yang standar itu biasanya sudah dalam bentuk isolat murninya. Jadi memang sudah spesifik ya, artinya memang mengena langsung. Nah, kalau yang sifatnya masih ekstrak ini kan masih banyak ya, masih kumpulan dari berbagai macam jenis senyawa yang ada di situ atau mungkin campuran-campuran yang lain. Makanya pabrik-pabrik atau industri-industri tanaman untuk obat-obat tradisional itu ya memang dalam hal ini bisa dikatakan teknologi itu sangat menentukan ya. Jadi tidak hanya sekedar seperti membuat jamu ya itu. Jadi jamu itu sendiri pun belum seperti obat terstandar ya atau obat tradisional terstandar ya. Jadi masih dalam skala empiris begitu ya. Jadi belum ada uji baik itu untuk prakliniknya. Tapi bukan berarti itu tidak boleh, justru sesuatu yang bersifat empiris ini kan berarti sudah kita terapkan untuk nenek moyang dari nenek moyang dulu ya. Artinya masyarakat dulu sudah banyak menggunakan untuk menjaga imunitas biasanya. Tapi tidak untuk mengobati, karena salah kaprah ketika kita ingin sembuh dari suatu penyakit itu dari tanaman yang kita konsumsi ya. Kalau mau seperti itu tuh dari awal, artinya memang itu untuk menjaga imunitas kita ya, bukan untuk menyembuhkan ya. Karena kalau dibandingkan dengan obat medis ya tentu jauh ya, artinya dalam hal ini bukan berarti tidak boleh untuk menyembuhkan, tapi lebih baik itu untuk pemeliharaan kesehatan ya. Nah, ini untuk simplisia nabati, kemudian kita lanjut untuk simplisia hewani ya. Nah, tapi tidak semua hewan bisa kita buat simplisia ya, karena kita juga memperhatikan dari kode etik ya, kemudian memperhatikan dari biaya begitu ya. Ya, sekarang siapa juga yang mau membuat simplisia dari hewan-hewan mamalia misalkan seperti sapi, kan nggak mungkin ya. Nah, biasanya yang kita buat itu produk atau yang dihasilkan dari hewan tersebut ya, dan biasanya pun hewannya bukan hewan-hewan yang ukurannya besar ya. Ya misalkan di sini saya ambil contoh minyak ikan ya. Nah, itu kan minyak yang dihasilkan oleh ikan. Nah, itu sebagai sumber vitamin D atau madu ya. Madu itu kan produk ya, produk yang dihasilkan oleh lebah begitu. Nah, ini termasuk ke dalam simplisia hewani. Nah, kemudian simplisia mineral atau pelikan ya. Jadi kalau mineral ini ya berarti dari mineral yang belum diolah ya atau yang telah diolah dengan cara sederhana dan belum adanya perubahan dalam bentuk bahan kimia murni ya. Nah, dalam hal ini misalkan untuk simplisianya itu adalah serbuk seng atau ZN ya. Itu diperoleh dari buncis ya, kacang-kacangan, daging sapi, ayam dan jenis ikan laut ya. Kemudian ada serbuk tembaga atau CO ya. Misalkan di sini ikan laut, gandum, jagung dan polong-polongan. Nah, ini semua tentunya memiliki khasiat untuk kesehatan ya dan sudah banyak digunakan sebagai bahan untuk obat tradisional begitu ya yang memang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dan bahkan bisa dibiasakan seperti itu karena kita seringkali lebih memilih sesuatu yang
Ya mungkin dari segi rasa jauh ya, minuman-minuman yang memang sedang kekinian begitu ya, yang sedang trending. Tapi dibandingkan dengan minuman-minuman herbal itu sepertinya masih jauh ya pembiasaan-pembiasaan kita. Jadi kalau memang ingin memulai itu bukan untuk menyembuhkan suatu penyakit, tapi lebih pada untuk pemeliharaan ya, pemeliharaan tubuh untuk supaya terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Oh, misalkan suatu tanaman itu memiliki sebagai khasiat untuk anti hipertensi. Nah, berarti kan kita mencegah agar tidak terjadi hipertensi. Atau mungkin sebagai anti mikroba begitu ya. Kemudian sebagai antioksidan, sebagai anti-anti yang lain yang memang itu bisa menghindarkan kita dari berbagai jenis penyakit ya yang memang banyak ditakuti gitu ya, terutama penyakit-penyakit degeneratif gitu. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan pembuatan simplisia. Jadi setelah kalian paham apa itu simplisia, kemudian bagaimana perbedaannya simplisia nabati, simplisia hewani, simplisia mineral ya. Nah, sekarang kalian harus paham setiap tahapan-tahapan dalam pembuatan simplisia ya. Sebetulnya pembuatan simplisia ini bukan sesuatu yang sulit. Bahkan kalian pun di rumah, terutama ibu-ibu nih ya, itu sudah banyak menerapkan proses ini. Mau masak nih, kan nggak mungkin nggak ngumpulin sayurannya dulu, ya kan? Pasti dikumpulin dulu ya, walaupun ngumpulinnya dari warung atau dari pasar gitu ya. Kemudian pasti akan dilakukan pencucian gitu ya. Itu pasti, kan nggak mungkin beli langsung dimasak gitu ya. Itu kan ceroboh banget kalau seperti itu. Nah, kemudian beberapa jenis sayuran yang mungkin butuh secara ukurannya harus dipotong kecil-kecil. Nah, itu sudah dilakukan ya, perajangan atau pencacahan. Nah, mungkin yang nggak kita lakukan adalah tahap pengeringan, karena kita ngelihat kebutuhan ya. Karena kalau untuk masak kan nggak mungkin kita mengeringkan sayuran kan nggak mungkin. Nah, dalam hal ini untuk pembuatan simplisia harus dikeringkan begitu ya. Karena ini menjadi tahapan wajib agar apa? Salah satunya agar awet begitu ya tanaman tersebut untuk dalam jangka waktu yang lama, setiap saat bisa kita gunakan. Tapi keringnya ini harus kering yang sesuai dengan yang disyaratkan gitu ya. Jangan sampai keringnya itu aduh masih ada cendawannya, tuh jamurnya, masih ada kotoran-kotorannya yang itu nanti kalau semisal digunakan untuk bahan sediaan obat, nah itu justru malah bukan untuk mengobati ya, tapi untuk menyakiti. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Kemudian dilakukan sortasi kering. Jadi setelah kering itu dipilah lagi, jangan sampai nanti ada kotoran kerikil-kerikil daun-daun atau apa yang itu bukan termasuk dalam tanaman itu ikut masuk gitu ya. Atau mungkin hewan-hewan mati. Nah, itu ada yang serangga-serangga mati ikut masuk ke situ. Nah, itu namanya nanti seduannya bukan seduan daun apa misalkan daun pepaya gitu ya, tapi seduannya ada serangganya. Itu serangganya ikut terekstrak di situ kan berbahaya kalau misalkan itu sebagai sumber penyakit. Kemudian setelah itu pengepakan dan penyimpanan ya dan dilakukan pemeriksaan mutu atau evaluasi mutu baik itu secara parameter spesifik maupun non spesifik ya. Nah, di sini dalam pengumpulan bahan baku yang perlu kalian pahami dalam praktikum farmakonoksi ini bukan seperti praktikum fitokimia kalian nanti. Kalau praktikum fitokimia nanti itu kalian memang tidak wajib membuat simplisia, ya. Artinya kalian boleh membeli. Tapi kalau untuk praktikum farmakonoksi itu kalian harus membuat dari awal. Tidak boleh membeli, ya. Artinya per tahapnya harus jelas dan harus detail. Bukan berarti tidak ingin dimudahkan, tetapi ini sebagai tahap kalian untuk belajar membuat simplisia secara mandiri. Siapa tahu nanti ketika kalian punya waktu longgar bisa membuat simplisia sendiri dijual kan jadi cuan ya. Artinya kan ini menjadi kesempatan membuka peluang ya untuk kalian bisa berentrpreneurship ya. Jadi apa namanya peluang-peluang itu harus kalian gunakan. Jangan sampai disia-siakan. Tapi harus benar buatnya, jangan sampai menyesatkan atau merugikan orang lain begitu. Nah, untuk pengumpulan bahan baku ya, ini perlu yang kalian pahami dulu. Misalkan saya menentukan dari tanaman. Nah, dari tanaman itu kalian harus paham ya, bedanya tanaman dengan tumbuhan itu apa.
Kita sering menyebut tumbuhan, kita sering menyebut tanaman. Itu harus jelas dulu bedanya apa, ya. Kalau tumbuhan di sini dia tumbuh secara alami, ya, tanpa adanya campur tangan manusia atau tanpa adanya pembudidayaan. Ya memang kalau hal ini, ya kalaupun toh cuma sekedar menyiram, ya wajar-wajar aja ya, misalkan. Tapi dalam hal ini bukan seperti seorang petani atau yang memang sengaja membuat suatu area untuk menanam jenis tanaman tertentu, itu tidak, ya. Artinya memang yang ini tumbuh secara alami di pekarangan rumah, di belakang rumah, yang memang itu secara alami dia tidak adanya campur tangan manusia. Nah, bedanya kalau untuk tanaman itu sudah ada pembudidayaan. Jadi sengaja kita menanam di suatu area yang mana bibitnya itu dibuat sama, ya, berasal dari kultur yang sama, kemudian usianya nanti untuk panen juga sama. Kapan pemberian pupuk juga sama. Ini pertanian banget ya memang. Makanya saya sangat menyukai mahasiswa yang tidak seperti katak dalam tempurung, ya. Artinya puas dengan kemampuan yang dimiliki. Jadi banyaklah ngobrol dengan petani, ya, banyaklah ngobrol dengan bidang-bidang yang lain, karena kalau berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Pak Nadiem, ya, kita itu sudah saatnya berkolaborasi, ya. Jadi tidak hanya berdasarkan satu bidang ilmu saja. Jadi siapa tahu nanti kalian punya kolega dari bidang-bidang yang lain, ya, yang bisa bekerja sama. Jangan memaksakan diri kita menguasai satu ilmu, dua ilmu secara sendiri, itu aduh nggak akan bisa, ya. Kita bisa berkomunikasi dengan yang lain gitu ya, mencari informasi dengan yang lain. Misalkan kalian yang saat ini kerja di pelayanan farmasi yang memang butuh orang ekonomi misalkan, bukan berarti kalian harus belajar sendiri, ya enggak, ngobrollah dengan mereka yang memang bidangnya ekonomi, ambil ilmunya. Nah itu ya, cara kolaborasi yang baik tuh seperti itu. Nah kemudian kalian harus paham ya, setelah beda tumbuhan sama tanaman itu gunanya untuk determinasi ya. Jadi untuk mengidentifikasi suatu tanaman itu benar nggak sih tanaman yang kita maksud itu gitu. Nah, kenapa dalam hal ini penting ya? Satu, jenis tanamannya harus jelas ya. Hindari sekali cuma memberikan informasi berdasarkan nama lokal. Kenapa? Karena sebutan nama lokal bisa beda ya. Jadi satu daerah dengan daerah yang lain itu bisa beda ya. Apalagi kalau sudah menggunakan bahasa ini ya, bahasa apa namanya itu, sukunya masing-masing dah ya. Jadi ini sudah membawa ini ya, tradisi gitu ya. Jadi sudah beda. Makanya hindari hanya sekedar mengambil nama lokal, tapi harus menggunakan nama latinnya atau nama taksonominya. Karena ini tidak boleh, nanti harapannya ketika ini digunakan di tempat lain ya, itu memberikan efek yang sama gitu ya, manfaat yang sama gitu. Jangan sampai nanti di tempat yang lain kok efeknya berbeda. Nah, ternyata jenisnya bukan yang itu karena mirip-mirip aja. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian umur panen dapat ditetapkan ya. Jadi setiap tanaman itu memiliki usia panen yang berbeda-beda ya. Kenapa sih siap dipanen? Karena memang secara kualitasnya sudah memenuhi. Ya, hindari tanaman-tanaman yang masih muda untuk dipanen. Kenapa? Karena metabolis sekundernya belum terbentuk dengan baik gitu ya. Karena yang kita harapkan itu kan metabolis sekundernya yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Selain organ-organ yang memang bisa untuk sayuran, bisa untuk bahan makanan atau bahan minuman ya. Misalkan metabolis sekunder itu kan ada yang sifatnya primer, ada yang sifatnya sekunder. Oke, ini untuk pengumpulan bahan baku. Jadi nanti setelah kalian tentukan tanaman apa yang akan kalian ambil, itu kalian harus tentukan dulu di mana kalian akan mengumpulkan atau akan mengambil bahan baku tersebut. Kalaupun toh memang bahan baku itu sifatnya apa namanya harus beli ya, tapi bukan dalam bentuk yang udah kering ya, tapi masih dalam bentuk segar ya. Jadi kita masih tahu bentuk segarnya seperti apa. Tapi sih harapan saya kalau memang kalian bisa menemukan yang kering, yang basah, yang memang masih segar, coba cari yang masih segar ya.
Kemudian dilanjutkan tahap yang kedua, pengambilan bahan baku ya. Ini nanti tergantung bahan baku yang akan diambil itu bagian apanya? Bijinya kah, buahnya kah, bunganya kah, daun, kulit ya, atau umbi lapis, radix atau rizomnya. Nah, ini semua memiliki waktu-waktu yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan mau ambil bijinya, ya jangan pas biji masih muda kalian ambil, metabolis sekundernya belum terbentuk. Ya, karena istilah metabolis sekunder itu kan bagi tumbuhan itu sebetulnya sesuatu yang sifatnya bukan menentukan untuk pertumbuhan si tumbuhan itu, tapi sebagai apa? Perlindungan diri, sebagai adaptasi dengan lingkungan. Jadi kalau masih muda itu belum seperti usia-usia yang memang sudah besar ya. Jadi cekamannya lebih banyak terhadap lingkungan. Jadi metabolis sekundernya lebih banyak terbentuk seperti itu. Kalau buah ya jangan buah yang masih muda diambil ya. Biasanya buah yang bisa diambil itu yang sudah masak tapi belum tentu yang sifatnya matang ya, tapi yang sudah siap untuk hanya matangnya saja gitu ya. Kemudian kalau bunga itu biasanya yang diambil itu pada saat penyerbukan ya, atau kalau jenis-jenis bunga tertentu misalkan seperti bunga melati itu pada saat masih kuncup ya. Tapi kalau bunga mawar itu pada saat mekar ya. Tapi dalam hal ini kalau untuk bunga sifatnya yang penting jangan masih tertutup kelopak saja ya, itu sudah bisa diambil. Kalau masih tertutup kelopak kan berarti dia masih tertutup ya. Jadi belum pembentukannya belum sempurna lah ya untuk metabolis sekundernya. Daun ya, ini juga bukan daun yang masih muda, tapi daun yang memang sudah terpapar sinar matahari ya dalam proses pembuatan fotosintesis. Ini berarti kan metabolitnya sudah banyak yang terbentuk gitu ya. Dan lain-lain gitu. Nah, kemudian ini terakhir ya, rizom nih. Nah, rizom karena nanti ada yang saya tentukan untuk kelompok yang rizom. Nah, ini perhatikan nih ya, kalau rizom ini bukan yang sifatnya masih muda ya. Namun tanaman yang memang sudah kering atau memang sudah siap untuk panen ya, karena memang dalam hal itu metabolis sekundernya sudah banyak ya, dan apa namanya cadangan makanan yang terbentuk pun juga sudah maksimal. Jadi udah gemuk-gemuk gitu ya, bukan yang sifatnya kurus-kurus gitu. Oke, pengambilan bahan baku, sortasi basah ya. Jadi sebelum dikeringkan, disortasi dulu itu sampel yang diperoleh. Jangan sampai nanti ada kerikil, tanah, rumput-rumput atau bagian-bagian tanaman tidak digunakan. Bu, tapi kalau itu masuk ke dalam tanaman itu bagiannya gimana? Misal saya ini Bu jahe misalkan, terus ada daun jahe di situ. Nah sekarang saya tanya yang mau diambil Simplicia herbanya atau Simplicia rhizomnya saja. Kalau Simplicia rhizomnya saja, meskipun itu daunnya si jahe, ya itu nggak bisa dimasukkan, beda nanti. Tapi kalau kalian memang mau buat herbanya, ya mau dari daun, batang, rhizomnya ikut di Simplicia, ya dibuat Simplicia. Tapi kalau rhizomnya saja, pastikan hanya rhizomnya saja. Kalau jahe ya jahenya saja, tidak boleh campur-campur yang lain. Meskipun itu organ bagian tumbuhan jahe, ya. Kemudian yang ketiga pencucian. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Pencucian jelas pakai air, tapi tidak mesti pakai sabun ya. Pakai air saja tapi harus dalam kondisi air itu mengalir. Dalam hal ini tidak boleh di dalam satu wadah yang sifatnya tertutup gitu ya, dan airnya hanya itu saja, artinya itu hanya menukar kotoran saja. Tapi pastikan dalam air yang mengalir ya, seperti ini ya. Jadi dalam bentuk keran seperti ini yang memang airnya itu bisa langsung dibuang begitu ya, luntur mengangkat kotoran-kotoran yang ada di dalam Simplicia tersebut atau di permukaan Simplicia tersebut ya. Dan airnya jelas ya, bukan air kotor tentunya, bisa dari air sumur, air pump ya, yang memang kita bisa gunakan untuk sehari-hari gitu. Nah, ini untuk beberapa jenis tanaman yang memang gampang rusak ya dengan air. Nah, ini tidak boleh terlalu lama ya. Misalkan seperti jenis bunga ya. Bunga itu kalau misalkan dicuci terlalu lama ya ujungnya nanti malah hancur. Nah, sebisa mungkin tidak terlalu lama ya untuk pencucian bunga. Tapi kalau untuk rimpang, untuk daun ya, untuk radix, untuk lignum itu boleh
ya, karena strukturnya kuat ya, tidak seperti bunga gitu. Apalagi kelopak-kelopaknya itu kan gampang hancur ya kalau terkena air. Setelah itu lakukan perajangan ya. Apa sih tujuan perajangan ini ya? Perajangan ini sebetulnya kan kita membuat permukaan itu lebih luas ya. Artinya ini akan memaksimalkan dalam proses pengeringan. Karena biasanya pengeringan itu bisa kita lakukan dengan dua cara ya. Dengan cara dijemur ya, dengan sinar matahari atau cukup diangin-anginkan. Dan yang kedua itu dengan alat yaitu oven ya. Jadi silakan ditentukan saja, tapi kalau memang tidak memungkinkan pakai oven, ya kalau saya sih lebih ke langsung ke matahari, tapi nanti ada perlindungan khusus ya, jangan sampai nanti terpapar langsung. Biasanya kita bisa menutupinya dengan kain ya, yang agar pemanasannya tidak melebihi dari 60 derajat Celcius ya. Jadi kalau misalkan dirajang tuh seperti ini ya, tipis-tipis, ini rimpang ya atau rizom ya, di tipis-tipis seperti ini, boleh pakai alat pisau misalkan ya. Kemudian yang lainnya. Nah, ini kalau ini kan sudah industri ini ya, dia dalam bentuk alat yang memang otomatis seperti potongan keripik ya, keripik pisang itu kan sudah ada alatnya sendiri, itu kan termasuk dalam proses perajangan gitu ya. Membuat ukurannya lebih tipis gitu. Nah, baru inilah titik dari pembuatan simplisia dalam bentuk kering, yaitu proses pengeringan itu sendiri. Kalian harus paham dulu ya, apa sih tujuan dikeringkan? Bagaimana Bu kalau saya punya sampel basah aja? Ya, ya simpelnya begini. Kalau basah mau tahan berapa lama? Bisa, ya nggak masalah. Bahkan kalian pun kalau membuat sediaan kosmetik itu menggunakan sampel segar juga nggak apa-apa gitu ya. Bukan yang harus mutlak kering, tapi pertanyaannya adalah kalau memang itu mau disimpan, ya baiknya kadar airnya itu tidak banyak seperti dalam kondisi segar. Kenapa? Karena air itu kan sangat memicu terjadinya pertumbuhan mikroba yang itu sangat mengganggu atau bisa menyebabkan kontaminasi, akhirnya apa? Menurunkan mutu, merusak simplisia dan lain-lain. Ya. Jadi di sini tujuan pengeringannya yang pertama untuk mendapatkan simplisia yang tidak mudah rusak. Ya. Kemudian dapat disimpan dalam waktu yang lama, ya. Dalam hal ini kan dia dapat mengurangi kadar air ya, sehingga secara kimiawinya itu dapat menghentikan reaksi enzimatik ya, sehingga dapat mencegah itu tadi yang saya sebutkan ya, kualitasnya jadi turun gitu ya. Jadi kita ingin mendapatkan manfaat dari simplisianya udah nggak bisa gitu ya, artinya malah ada mikroba, ada jamur, ada bakteri dan lain-lain. Nah, untuk pengeringan itu bisa menggunakan sinar matahari ya, atau bisa menggunakan pengering atau oven ya. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah suhu, kelembapan udara, aliran udara, waktu pengeringan dan luas permukaan bahan ya. Nah, di sini untuk bahan simplisia itu dapat dikeringkan 30 sampai 90 derajat Celcius, tapi suhu yang terbaik itu tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, kemudian perhatikan juga dari tanaman yang kita gunakan untuk suatu sediaan ya, senyawanya itu gampang rusak enggak gitu ya. Jadi ada senyawa-senyawa tertentu yang memang dia itu tidak tahan panas ya, atau mudah menguap atau volatil ya. Biasanya yang minyak-minyak atsiri itu kan gampang menguap ya. Jadi ini gunakan suhu yang terendah mungkin, misalkan suhu 30 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Nah, atau kalau yang sudah canggih gitu ya, yang sudah skala industri itu biasanya menggunakan pengeringan vakum. Jadi pengeringan vakum ini untuk mengurangi tekanan udara di dalam ruang ya, atau lemari pengeringan. Jadi dia lebih maksimal ya. Tapi kalau secara sederhana tidak menggunakan oven pun tidak apa-apa ya. Jadi langsung dengan cahaya matahari ya, atau cukup diangin-anginkan. Makanya nanti disesuaikan saja dengan jenis tanamannya. Kalau tanamannya itu strukturnya kuat, itu dengan cahaya matahari itu bisa ya. Tapi kalau strukturnya itu dia lembek ya, di bunga itu baiknya memang cukup diangin-anginkan saja ya. Yang penting dia terkena udara di sekitar yang memang tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, ini proses pengeringan
Jadi kita lihat di sini kalau mereka yang memang skala besar ya, mereka punya wadah yang seperti rak ya, diberikan wadah seperti ini, dia dipaparkan dengan sinar matahari. Nah, kalau yang secara mandiri tidak harus seperti ini ya. Kalau kalian punya wadah apa sih namanya itu tampah ya, tahu tampah kan ya. Kemudian apa itu yang buat nampan. Nah, itu juga bisa ya. Yang jelas nanti simplisianya itu silakan diratakan saja. Tapi kalau bisa sih jangan terlalu menumpuk ya. Jadi agak di apa itu permukaannya agak di ratakan gitu ya, jangan sampai nanti menumpuk terlalu banyak karena kalau menumpuk nanti nggak kering di bagian bawahnya justru malah menyebabkan jamuran gitu ya. Atau menggunakan oven ya, ya kalau mandiri otomatis dengan dijemur seperti ini. Nah, kemudian setelah kering, apa yang dilakukan? Yaitu sortasi kering. Tadi kan yang di awal sortasi basah, itu berarti simplisia atau sampel yang masih segar di sortasi basah. Nah, yang ketika sudah simplisia kering pun juga dilakukan sortasi gitu ya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti ada bagian-bagian yang tidak termasuk ke dalam simplisia itu ikut dikemas gitu ya, jangan sampai gitu. Atau mungkin bahan-bahan yang mungkin sudah tidak layak, ya rusak ya, atau mungkin kalau dalam dalam oven itu gosong atau yang gimana. Nah, pokoknya yang sesuai dengan inilah ya, apa yang diinginkan gitu. Kalau yang sifatnya rusak, ya itu jangan dipakai. Makanya kita perlu melakukan sortasi kering. Dipilah satu-satu seperti ini. Nah, setelah kita yakin simplisia yang kita buat itu sudah kering, sudah maksimal ya, lalu kita lakukan pengepakan ya. Jadi dalam hal ini jangan dibiarkan begitu saja dinampan atau ditampang. Nah, itu sama aja nanti bisa mengundang hewan-hewan untuk datang ya, kotoran-kotoran debu malah ikut masuk. Jadi segera saja setelah sortasi kering itu diwadahi di tempat yang tertutup ya. Tentunya tempatnya harus kering, tidak lembab ya, dan terhindar dari matahari langsung. Bisa dibungkus plastik seperti ini ya, bisa diwadahin toples ya, pokoknya sesuai dengan kemampuan aja ya, mau dibelah plastik boleh ya, diwadahin toples boleh atau wadah yang lain yang sifatnya itu tertutup. Nah, ini contoh-contoh produk Simplisia yang komersil ya, dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan tadi itu ternyata bisa bikin-bikin kayak gini. Sesuatu yang simple sebetulnya ya, kan berasal dari kata simple kan, Simplisia. Jadi ini contoh produk yang sudah dijual beli ya, yang ada di apa namanya marketplace atau mungkin di apa tuh namanya Shopee atau di mana lah ya, yang sudah banyak menjual-jual seperti ini memang digunakan untuk sediaan seduhan ya, misalkan teh ya atau mungkin ramuan yang cukup diseduh dengan air panas dan lain-lain. Misalkan kayak serbuk temulawak ya, ini berarti simplisia dari rimpang atau dari rhizome temulawak. Kemudian bunga telang. Nah ini apa tinggal nyeduh saja ya seperti teh. Ada juga yang memang sudah dibentuk seperti teh juga ada. Tapi banyak ya simplisia seperti ini yang memang siap diseduh seperti itu. Tentunya ini semua memiliki khasiat yang bagus untuk kesehatan ya. Kemudian nah itu ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan ya dalam proses pembuatan simplisia yang harapannya kalian bisa mengikutinya dengan baik ya. Jangan sampai nanti salah prosedur, jangan sampai nanti ketika presentasi kenapa nggak dilakukan, waduh keskip Bu. Nah tuh jangan sampai seperti itu ya, karena tentunya setelah pembuatan simplisia itu kan nanti ada evaluasi mutu ya, jangan sampai nanti simplisia kalian itu dikategorikan tidak layak untuk sediaan begitu ya, artinya berarti gagal dong buatnya, apalagi ini sesuatu yang sifatnya simple, jangan sampai gagal lah ya, berarti harus berhasil meskipun dilakukan di tempatnya masing-masing. Oke, sampai sini sebelum saya menjelaskan untuk masing-masing kelompok, mungkin ada yang ditanyakan terkait prosedur, disilakan.
Oke, sudah paham semua? Bu, izin tanya, Bu. Iya, silakan. Bu, untuk ini Bu, untuk pengeringan Bu. Pengeringan itu kalau sistem oven kan cepat ya Bu ya, suhu yang ditentukan. Tapi kalau Iya. sistem matahari itu kan agak lama ya, apalagi cuaca kayak gini Bu. Kalau berapa derajat, 50 lah ya Bu ya, 50 derajat apa 40 derajat gitu. Untuk sinar matahari itu lebih lama nggak apa-apa Bu. Yang penting dia kering gitu. Iya, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya pembuatan simplisa itu kan tidak harus satu kali itu jadi ya. Maksudnya satu hari itu jadi. Nah, dalam hal ini kan perlu beberapa hari gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti setelah hari itu selesai, kemudian diangkat gitu ya. Nah, besoknya dilanjutkan lagi. Itu nggak apa-apa. Sampai kondisi atau kadar airnya itu turun seperti itu. Baik Bu. Yang penting gini, kondisi meskipun tidak dijemur, kan pasti otomatis diangkat ya, dibawa ke rumah begitu. Jadi apa namanya, jangan sampai nanti ditumpuk gitu ya, tetap di permukaannya tetap diratakan, jadi tetap terkena udara yang ada di sekitar. Jadi saran saya istilahnya apa namanya, tetap tutup ya pakai kain gitu karena menghindari jangan sampai ada debu-debu yang masuk ke situ. Jadi nanti ketika dievaluasi itu tidak ada hal-hal yang dianggap tidak memenuhi syarat gitu ya. Ya Bu. Ada lagi? Kalau tidak ada saya lanjutkan untuk kelompoknya ya. Oke, nah ini untuk kelompok praktikum ya. Kemarin Sipen sudah menginfokan ke saya. Jadi ada shift Selasa sama shift Rabu. Harapannya sih shift ini konsisten karena memang apa namanya kaitannya kan dengan ini ya tugas per kelompoknya ya atau bagian per kelompoknya. Karena saya khawatirnya kalau shiftnya atau kelompoknya beda-beda nanti membuat laporannya sana sini gitu ya. Jadi tidak bisa satu kelompok satu gitu. Nah, di sini untuk shift Selasa, nanti sambil dicek ya, siapa tahu ada yang selip gitu. Nah, untuk yang shift Selasa, kelompok 1, ya, ini ada Noval, ada Ari Mujiono, ada Miftahul Jannah, ini nomornya kok kesebut. Bentar. Miftahul Jannah, ada Rusmini, Fitrian, sama Yudhistira ya kelompok 1. Kelompok 2, Alvio, Aulia, Safira, Ririn, Clarensa, Savana ya. Kelompok 3, Siti Fatima, Yesi, Putri, Intan, Adha, Nurhaliza. Kelompok 4, Ahdan, Muhammad Faras, Lira, Eva, Bagus. Betul ya? Ini kelompok 4, 5 ya. Apa ada yang kedouble namanya ini? Enggak kan? Oke, Emang ada 5, semua Bu. di sini?
Yang satu kelompok 5 orang. Oh iya, betul ya. Nah, kemudian di sini perhatikan ya, per kelompok ini sudah saya berikan untuk penggolongan tanamannya ya. Jadi kelompok 1 itu rizoma, kelompok 2 itu folium, ya. Kelompok 3 itu phlox, kelompok 4 itu fructus atau semen, ya. Nah, kemudian untuk yang si Prabo ya, silakan dicek siapa tadi yang selip juga. Kelompok 1 itu Anggi, Eka Yulia, Sri Ayu, Nikmah, Facia, sama Tina. Kelompok 2, Widya, Cipriana, Putri Fitria, oh ini kedouble. Yeni Newa, Ratih, sama Tiwi. Ya. Kemudian kelompok 3, Erika, Vera, Iqbal, Arya, Deva Rezi, Lydia. Kelompok 4, Imam, Rizka, Yuniar, Muhammad Sidik, sama Yulia. Itu juga 5 orang ya, 4 ya. Iya, Bu. Oke. Nah, ketentuannya seperti apa? Silakan disimak baik-baik ya di sini. Ya, silahkan menentukan 2 jenis tanaman ya untuk pembuatan simplisia sesuai bagian tanaman yang telah ditentukan tadi. Apakah dia rhizom, apakah dia phlox, apakah dia folium, dan lain-lain. Nah, tadi itu kan ada yang atau ya. Kalau yang atau ini maksudnya boleh salah satunya ya, boleh fructus atau semen. Jadi tinggal pilih saja, tapi 2 tanaman ya. Nah, kemudian nah ini itu kan baru golongan untuk jenis untuk tanamannya. Nah, kalau jenisnya itu saya kembalikan ke mahasiswa saja ya untuk bisa menyiapkannya itu yang tanaman apa. Tapi dalam hal ini saya berikan referensi ya sebagai acuannya, itu silakan kalian lihat di Pharmacope Herbal Indonesia. Ya. Tapi silahkan di list ya. Jangan sampai nanti satu kelompok dengan kelompok yang lain itu sama. Jadi nggak boleh sama ya, jadi harus beda. Karena kalau dilihat dari FHI itu jenis tanamannya banyak banget ya. Jadi silahkan kalian bisa lihat ya. Saya ambilkan contoh. Nanti silahkan kalian download saja ya. Apa namanya FHI yang ada di internet ya, itu wajib harus punya itu, nggak boleh nggak ya. Nah, ini adalah jenis-jenis tanaman yang ada di sana ya. Tuh, banyak banget ya, ada 127. Nah, yang memungkinkan kalian ambil atau memungkinkan kalian siapkan itu silakan kalian pilih dari daftar tanaman yang ada di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, melakukan proses pembuatan simplisia ya, berdasarkan tahap itu tadi, setiap tahap harus dilakukan, tidak boleh di-skip ya. Tahapannya nggak boleh dilewatkan, jadi harus lengkap ya. Kemudian sebagai bukti kalau kalian sudah melakukan per tahap, itu harus ada dokumentasi setiap tahap yang sudah dilakukan secara detail ya. Itu pun per tahap. Jadi nanti kalau untuk dokumentasinya itu setiap tahapnya harus ada paling tidak satu. Jadi tidak di akhir satu semuanya itu enggak ya. Jadi harus ada tahapan satu, misalkan pengumpulan bahan baku, nah itu silakan difoto. Kemudian sortasi basah silakan difoto. Kemudian pencucian prosesnya silakan difoto ya. Nah, kemudian di sini ketentuannya ya, kalian menyiapkan sampel basah itu minimal 1 kilo ya, minimal itu. Jadi minimal 1 kilo. Jadi jangan berharap 1 kilo itu nanti simplisinya jadi 1 kilo ya, enggak, pasti akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena kadar airnya kan hilang ya. Jadi nggak mungkin ketika kalian menyiapkan sampel basah 1 kilo nanti simplisinya jadi 2 kilo, itu nggak mungkin ya. Yang jelas itu pasti akan mengalami penurunan. Jadi saya buat untuk setiap tanaman itu minimal 1 kilo ya. Nah, kemudian dilakukan proses simplisia sampai terbentuk simplisia, baru dikemas ya.
dikemas tadi saya bebaskan, mau diplastiki boleh, mau diwadahin toples juga boleh ya. Terserah kalian saja, yang jelas dikasih label ya. Kemudian label ini harus lengkap ya. Itu nama apa namanya? Nama simplisianya apa ya. Di sini saya tambahkan aja ya. Nama simplisia, kemudian nama latinnya, nama lokal, ya. Kemudian khasiat, harus khasiatnya ya, dan nama-nama kelompoknya. Nama kelompok. Bukan nama kelompok itu satu-satu enggak ya, tapi nama anggotanya siapa aja. Itu berarti punya kalian. Ya. Nah setelah itu silakan buat PPT ya, PowerPoint untuk presentasi ya, pembuatan simplisia per kelompok ya. Ini dapat menjadi bagian penting ya, artinya jangan sampai ada tahapan yang terskip, nanti akan ketara di sini ya. Jangan sampai nanti ketika dipresentasikan itu tidak lengkap gitu ya. Jadi silakan dibuat dokumentasi selengkap mungkin, itu dapat dipresentasikan ya di pekan depan. Kemudian membuat laporan ya, nanti saya buatkan dulu formatnya, ini nanti menyusul. Nah laporannya itu dibuat per kelompok satu. Ya, makanya ini tadi jangan sampai semoga sih tidak ada yang sampai tukar-tukar shift ya. Kalau sampai tukar-tukar shift repot ini. Kenapa? Karena nanti namanya di mana-mana dia. Di kelompok 1 ikut, nanti di pekan kedua kelompok 2 ikut. Nah, ini mengganggu ininya pengambilan nilainya ya. Jadi karena kalau mau saya buat masing-masing satu mahasiswa ya bisa aja sih, tapi saya apa namanya, masih mempertimbangkan takutnya terlalu berat kalau satu laporan satu mahasiswa. Ya bisa aja seperti itu, tapi kalau dibuat per kelompok kan pikir saya satu kelompok satu ringkes gitu ya, saya pun ngoreksinya nggak banyak. Tapi kalau sifatnya tukar shift ini gimana nih? Kan bingung juga nantinya ya. Atau mungkin kalau sampai ada yang tukar shift berarti resikonya harus membuat laporan sendiri, kan begitu. Ya, supaya tidak mengganggu, bukan mengganggu ya, maksudnya tidak bikin rancu di kelompok lain gitu ya. Jadi takutnya seperti itu. Kan otomatis kalau ganti shift kan berarti dia harus bertukar kan, bertukar nama dengan temannya. Ya kalau ada yang mau, kalau enggak berarti kan nambah ke kelompok baru gitu ya. Ya ini harapannya sih tidak ada yang tukar shift ya, karena ini sudah dipertimbangkan matang-matang untuk praktikumnya. Kalaupun toh memang harus tukar shift ya berarti ya harus apa namanya membuat sendiri ini. Tapi ini khusus untuk yang simplisia ya maksud saya. Kalau untuk yang praktikum-praktikum yang lain, misalkan seperti pengamatan mikroskopis sama makroskopis itu nanti ada ketentuan sendiri. Tapi ini khusus untuk yang apa namanya praktikum ini ya. Oke, harapannya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi kalau ada yang belum paham, silakan ditanyakan lagi. Cukup ya? Bu. Oke. Nanti kalau sudah tidak ada ditanyakan berarti sudah paham ya. Dan artinya jangan sampai ada hal-hal yang keliru atau hal-hal yang salah ya.